Selamat datang kembali di channel Al Raniri. Pada video kali ini, kita akan membahas perjalanan hidup seorang Chris Cornell. Chris Cornell terlahir dengan nama Christopher John Boyle pada tanggal 20 Juli tahun 64 di Seattle. Orang tuanya adalah Edward F. Boyle, seorang apoteker keturunan Irlandia, dan Karen Cornell, seorang akuntan. Orang tua Chris Cornell bercerai saat dia remaja. Dia dan saudara-saudaranya mengambil nama gadis ibu mereka, yaitu Cornell, sebagai nama belakang mereka. Chris adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Dia memiliki 2 kakak laki-laki dan 3 adik perempuan. Chris Cornell bersekolah di Christ the King, yang merupakan sekolah dasar Katolik, di mana dia tampil untuk pertama kalinya di depan orang banyak untuk menyanyikan lagu anti perang pada tahun 60-an yang berjudul One Tin Soldier. Pengaruh musiknya berasal dari Little Richard melalui The Beatles. Dia menghabiskan waktu 2 tahun antara usia 9 tahun sampai 11 tahun untuk mendengarkan The Beatles. Rekaman The Beatles dia temukan di ruang bawah tanah tetangganya. Dia menggambarkan dirinya pada usia ini sebagai penyendiri. Dia mampu mengatasi kecemasannya di sekitar orang lain melalui musik rock. Selama masa remajanya, ia mengalami depresi berat. Dia putus sekolah dan hampir tidak pernah meninggalkan rumah. Pada usia 12 tahun, Chris Cornell memiliki akses langsung ke alkohol, ganja, dan narkotika, di mana dia menggunakannya setiap hari pada usia 13 tahun. Kemudian dia berhenti mengkonsumsi barang tersebut selama 1 tahun. Tetapi hal tersebut kambuh lagi pada usia 15 tahun selama 1 tahun ke depan sampai dia beralih ke musik. Pada usia 14 tahun, dia memiliki pengalaman yang sangat buruk sehingga menyebabkannya menderita gangguan panik dan agorafobia. Cornell menjelaskan bahwa ibunya menyelamatkan hidupnya ketika beliau memberikan Cornell 1 set drum. Instrumen tersebut dia gunakan dalam memulai jalannya untuk menjadi musisi rock. Sebelum menjadi musisi yang sukses, Chris Cornell bekerja sebagai busboy, kemudian sebagai pencuci piring, lalu sebagai penjual ikan di grosir makanan laut, dan terakhir menjadi sous chef di Ray's Boathouse di Seattle. Pada awal tahun 80-an, Chris Cornell adalah anggota dari band penutup bernama The Shams, yang menampilkan basis Hiro Yamamoto dan selalu tampil reguler di sekitar Seattle. Setelah Yamamoto meninggalkan The Shams, band tersebut merekrut gitaris Kim Thayil. Chris Cornell dan Yamamoto tetap berhubungan walaupun beda band. Dan setelah The Shams bubar, pasangan ini mulai ngejam bareng dan akhirnya mereka memujuk Thayil untuk bergabung dengan grup mereka. Soundgarden dibentuk pada tahun 84 oleh Cornell, Thayil, dan Yamamoto, dengan Cornell awalnya pada drum dan vokal. Lalu pada tahun 85, band ini merekrut Scott Sundquist sebagai drummer agar Cornell bisa fokus pada vokal. Rekaman pertama band ini adalah 3 lagu yang muncul di kompilasi untuk CZ Record yang berjudul Deep Six. Pada tahun 86, Sundquist yang pada saat itu memiliki seorang istri dan seorang anak memutuskan untuk meninggalkan band dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dia digantikan oleh Matt Cameron, drummer Skinnyard yang akhirnya menjadi drummer permanen Soundgarden. Soundgarden menandatangani kontrak dengan Sub Pop di mana mereka merilis single Screaming Live pada tahun 87 dan single Pop pada tahun 88. Meskipun band ini sedang didekati oleh label besar, tetapi Soundgarden memilih tekan kontrak dengan label independen SST Record pada tahun 88 untuk merilis album debut mereka,
di mana mereka mendapatkan nominasi Grammy Award untuk Best Metal Performance pada tahun 90. Band ini kemudian tekan kontrak dengan A&M Records dan menjadi band grunge pertama yang menandatangani kontrak dengan label besar. Kemudian pada tahun 89, band ini merilis album kedua mereka yaitu Louder Than Love. Saat masih bergabung di Soundgarden, Cornell merekam album dengan anggota cikal bakal Pearl Jam yang berjalan dengan nama Temple of the Dog. Album pertamanya dirilis pada tahun 91. Album Temple of the Dog terjual lebih dari 1 juta kopi di Amerika. Album ini tenar berkat single mereka yaitu Say Hello to Heaven dan Hunger Strike. Single Hunger Strike menampilkan duet antara Cornell dan Eddie Vedder. Ini merupakan pertama kalinya Eddie Vedder direkam secara profesional. Bersama dengan Nirvana, Alice in Chains, dan Pearl Jam, Soundgarden dengan cepat menjadi salah satu band paling sukses di kancah grunge Seattle yang muncul pada awal tahun 90-an. Selanjutnya, Soundgarden merekam Bad Motorfinger pada tahun 91. Album ini membawa band ini ke tingkat kesuksesan komersial yang lebih lagi. Pada tahun 92, Chris Cornell dan 3 mantan anggota Temple of the Dog bermain dengan nama MACC untuk album 93 Stone Free: A Tribute to Jimi Hendrix. Pada bulan Maret tahun 94, Soundgarden merilis album Super Unknown. Album ini menduduki peringkat nomor 1 di Amerika. Lompat kepada tahun 96, album Soundgarden selanjutnya yang berjudul Down on the Upside dirilis. Album ini diproduksi oleh Soundgarden sendiri. Setelah perilisan album tersebut, Thayil dan Cornell dilaporkan bentrok karena masing-masing memaksakan keinginannya dalam bermusik. Selanjutnya, Soundgarden mengumumkan pembubaran mereka pada tanggal 9 April tahun 97. Kemudian pada tahun 98, Cornell memulai mengerjakan materi untuk album solonya di mana ia berkolaborasi dengan Allen Johansson dan Natasha Snyder dari band Eleven. Album solonya berjudul Euphoric Morning dirilis pada tanggal 21 September tahun 99. Dalam tur solonya, Cornell menghabiskan 7 bulan di jalan dari 13 September hingga 7 Maret tahun 2000 dan memainkan 61 pertunjukan. Beralih pada bergabungnya Chris Cornell dengan Audioslaves. Audioslaves dibentuk setelah Zack de la Rocha meninggalkan Rage Against the Machine. Kemudian, anggota yang tersisa mencari vokalis untuk menggantikan de la Rocha. Produser mereka, yaitu Rick Rubin, menyarankan agar mereka menghubungi Chris Cornell untuk posisi tersebut. Pada saat dihubungi, Chris Cornell sedang dalam proses penulisan album solo keduanya, tetapi memutuskan untuk mengenyampingkan proyek solonya dan mengejar kesempatan untuk bekerja sama dengan Tom Morello, Tim Comerford, dan Brad Wilk. Kuartet ini menulis 21 lagu dalam 19 hari dan mulai bekerja di studio pada akhir Mei tahun 2001. Album debut mereka, yaitu Audioslaves, dirilis pada November tahun 2002 yang menelurkan hits seperti Kokise, Like a Stone, Show Me How to Live, yang mana album ini mendapatkan triple platinum di Amerika. Band ini hampir bubar sebelum album pertama dirilis, di mana Chris Cornell mengalami masalah ketergantungan alkohol yang sangat berat. Dalam suatu artikel di San Diego City Beat, Cornell menyatakan bahwa saat itu dia mengalami krisis pribadi yang sangat mengerikan, di mana dia tinggal di pusat rehabilitasi selama 2 bulan dan juga berpisah dari istrinya. Album kedua Audioslaves, yaitu Out of Exile, dirilis pada Mei tahun 2005, di mana album ini duduk di nomor 1 pada tanggal lagu di Amerika.
Chris Cornell mengaku menulis lagu yang paling pribadi pada album ini. Hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan positif dalam hidupnya sejak tahun 2002. Dia juga mengabarkan album ini sebagai lebih bervariasi dan kurang mengenalkan riff gitar yang berat. Para kritikus mencatat bahwa vokal Cornell lebih kuat pada album ini. Hal tersebut terjadi karena Cornell berhenti merokok dan berhenti meminum minuman alkohol. Semua lirik Audioslave ditulis oleh Chris Cornell, sementara keempat anggota yang lain dikreditkan dengan menulis musik. Selanjutnya, band ini merilis album mereka yang berjudul Revelation pada bulan September tahun 2006. Setelah album Revelation dirilis, Audioslave vakum untuk bermusik, di mana hal ini dimanfaatkan oleh Chris Cornell untuk menyelesaikan proyek You Know My Name yang merupakan lagu untuk film James Bond tahun 2006 yaitu Casino Royale. Pada tanggal 15 Februari tahun 2007, Chris Cornell secara resmi mengumumkan bahwa dia pergi meninggalkan Audioslave dengan menyatakan bahwa karena konflik kepribadian yang tak terpecahkan serta perbedaan gaya bermusik, maka saya secara permanen meninggalkan band Audioslave. Dan saya mendoakan yang terbaik untuk anggota lain yang tersisa. Saat Chris Cornell merekam album solo keduanya, Cornell mengalami kecelakaan sepeda motor, di mana dia ditabrak truk di Studio City, Los Angeles dan terlempar 20 kaki ke udara. Cornell mengalami luka dan memar yang sangat parah, tetapi dia mampu berjalan dan kembali ke studio untuk rekaman. Selanjutnya, Cornell muncul sebagai penyanyi pembuka untuk Aerosmith dan Linkin Park. Pertunjukan ini merupakan bagian dari tur solonya yang dimulai pada bulan April tahun 2007 hingga 2009. Pada tahun 2008, Cornell tampil di panggung utama pada tur Linkin Park. Sepanjang tur, Cornell berkolaborasi dengan Chester Bennington untuk menyanyikan lagu Hunger Strike. Cornell bekerja sama dengan produser Timbaland di album Scream yang dirilis pada tanggal 10 Maret tahun 2009. Album ini sebagian besar dikritik oleh para kritikus, tetapi merupakan album dengan charting tertinggi dari karir solo Cornell yang mencapai nomor 10 di Billboard 200. Pada November tahun 2011, Cornell merilis Songbook, sebuah album live akustik yang menampilkan lagu-lagu yang direkam selama turnya di Amerika Utara. Album tersebut adalah album live pertamanya sebagai artis solo. Kemudian, Cornell dan Soundgarden tampil di pelantikan Barack Obama sebagai Presiden Amerika, di mana mereka membawakan 3 lagu di acara tersebut. Pada Januari tahun 2015, Cornell mengumumkan melalui akun Twitternya bahwa dia berada di studio untuk merekam album solo barunya. Album studio tersebut merupakan album terakhir Chris Cornell yang berjudul Higher Truth yang dirilis pada tanggal 18 September tahun 2015. Pada tanggal 17 Januari tahun 2017 diumumkan bahwa Audioslave akan reuni, di mana mereka akan show untuk memprotes pelantikan Presiden Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Acara tersebut berlangsung pada tanggal 20 Januari tahun 2017. Pada tanggal 18 Mei tahun 2017, jam 12:15 dini hari, pengawal Chris Cornell menemukan Chris Cornell tidak sadarkan diri di kamar mandi di kamar hotelnya di MGM Grand di Detroit, di mana sebelumnya Chris Cornell tampil di sebuah pertunjukan dengan Soundgarden di Fox Theater pada tanggal 17 Mei. Cornell berbaring di lantai dengan tali di lehernya dan darah keluar dari mulutnya. Cornell dinyatakan meninggal oleh dokter pada pukul 1.30 pagi pada usia 52 tahun, di mana penyebab kematiannya secara resmi dinyatakan sebagai bunuh diri. Pihak kepolisian kemudian meninjau CCTV hotel yang menunjukkan bahwa tidak ada orang yang masuk atau keluar dari kamar hotel setelah pengawal Chris Cornell pergi sekitar pukul 11.35 malam.
Pada tanggal 2 Juni tahun 2017, pemeriksaan medis mengkonfirmasi bahwa penyebab kematiannya adalah gantung diri dan bahwa obat-obatan terlarang tidak berkontribusi pada penyebab kematiannya. Hanya obat terapeutik dan obat-obat penenang dari resep dokter yang ditemukan dalam sistem pencernaan Chris Cornell. Tubuh Chris Cornell dikremasi pada tanggal 23 Mei tahun 2017, di mana pemakamannya berlangsung pada tanggal 26 Mei tahun 2017 di Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles. Upacara pemakamannya dimulai dengan diputarnya lagu Like a Stone milik Audioslave, serta lagu solo terakhir Chris Cornell yang dirilis sebelum kematiannya yaitu The Promise. Chester Bennington dan Brett Delson dari Linkin Park membawakan lagu Hallelujah milik Leonard Cohen. Di akhir pemakaman, lagu dari Temple of the Dog, All Night Thing, mengiringi pelayat saat mereka keluar dari pemakaman. Sekian informasi dari saya. Jika ada yang kurang, tolong tambahkan di kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.